Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Immanuel Pandu Kristiono, NIM 1805520125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian internal dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Informasi Akuntansi dengan dosennya Dr. Randa Yeye Susilowati. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Kemudian, secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pengertian pengendalian internal menurut beberapa para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa yang pertama, aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Yang ketiga, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Berangkat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atau kekayaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi atau internal administrative control. Pengendalian internal administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong administrasi meliputi peningkatan usaha dan dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analistik statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Dalam pengendalian sistem internal, unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. 4. Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal. Semua pihak di dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Secara struktural, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan sistem pengendalian internal
meliputi yang pertama, Chief Executive Officer atau CEO, yang kedua, Chief Financial Officer atau CFO, Controller atau Director of Accounting and Financial, yang keempat, Internal Audit Committee. Unsur-unsur pengendalian internal menurut para ahli yang perlu dirancang dan diterapkan oleh manajemen suatu perusahaan adalah yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga, pengendalian, yang keempat, pengawasan, yang terakhir, informasi dan komunikasi. Demikian pemaparan saya mengenai sistem pengendalian internal dalam rangka memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Dr. Anda Yeye Susilowati. Terima kasih. Stay di rumah aja. Jaga kebersihan. God bless you.